Xpeng merupakan brand yang syarat akan kemutikhairan teknologi karena pengembangannya berbasis AI. Kita bisa lihat dari fitur yang melimpah serta desainnya yang futuristik. Dan sekarang di samping gue sudah ada salah satu lineup andalan Xpeng yang dijual di Indonesia, yaitu Xpeng G6 Pro. Apa aja sih kelebihan serta kekurangan mobil ini? Langsung aja OTW yuk! Ya, yang pertama dari desainnya. Ya, dibanding rival-rivalnya, menurut kami Xpeng G6 Pro ini punya approach yang paling agresif di antara rival-rivalnya. Ya, dari depan kita bisa lihat mobil ini kayak datang dari masa depannya, dari bentuk lampunya, bentuk positioning lampnya, itu modern banget. Terus juga bagian depan yang bentuknya seperti ini dan juga dia rendah ya, jadi kesannya ini adalah mobil yang sangat modern. Nah, itu juga di bagian sampingnya dia punya approach yang kupe-kupean, jadi window liningnya kalian bisa lihat ya. Ini bagus banget dan ditambah lagi dia punya pintu yang frameless. Jadi kesan sportinya tuh, kesan kupe itu kerasa banget di sini. Terus juga untuk velgnya dia menggunakan velg 20 inci dibalut dengan ban 255/45 R20 yang bikin mobil ini kalau stand sampingnya tuh keren banget sih. Terus juga bagian belakangnya dia clean, nggak banyak emblem, tapi emblemnya juga cukup besar ya. Ada tulisan Xpeng yang besar, terus juga ada tulisan G6 di pojok kanan bawah yang bikin orang tuh kalau di jalanan tahu ini adalah sebuah Xpeng gitu. Terus meskipun memang mobil ini kelihatannya rendah, tapi dimensinya tidak terlalu kecil. Nah, meskipun mobil ini punya approach coupe, tapi untuk dimensinya dia tuh sebenarnya tidak compact-compact amat ya. Untuk panjangnya sendiri mobilnya ada 4,7 meteran, lebarnya itu ada di 1,9 meteran, dan untuk tingginya karena dia approach-nya itu sebuah SUV coupe, dia tingginya hanya di 1,6 meteran. Dan untuk wheelbase-nya sendiri, dia ada di 2,89 meter. Jadi ya, kalian bisa lihat ya meskipun dia sebuah coupe, tapi tetap dia kalau di jalan tuh kelihatan besar, kelihatan gahar ya. Ya, terus juga ada untuk interiornya, dia desainnya simple tapi kelihatan futuristik dengan permainan warnanya, terus juga dengan ada ambient light-nya. Terus materialnya ini juga top notch sih. Dia full pakai bahan soft touch, jadi kerasa mahal banget. Terus center screen-nya dia berukuran 15,6 inci, bagus banget. Dan untuk instrumen cluster-nya dia juga untuk permainan font-nya dia bagus, dan untuk resolusinya dia juga oke punya. Kelebihan yang berikutnya itu pada fiturnya yang melimpah. Ya, mobil ini tuh fiturnya banyak banget ya karena memang dia merupakan perusahaan yang mengembrace teknologi. Kita bisa lihat di mobil ini tuh ada karavan. Jadi kalau misalnya kalian nih lagi rame-rame sama temen kalian, kalian bisa karaoke. Jadi tinggal pencet aja langsung karaokean tanpa harus ada mic eksternal karena nanti speakernya akan berfungsi sebagai mic kalian. Terus juga ada built-in TikTok, terus juga ada X-Play yang merupakan game center dari mobil ini. Bayangkan sebuah mobil punya game center. Terus juga mobil ini dilengkapi dengan X-Sleep. Jadi kalau misalnya kalian aktifkan nih, kalian mau tidur di mobil, layarnya langsung meredup dan memainkan suara-suara yang bikin kalian bisa tidur nyenyak. Jadi jangan diaktifin ya kalau lagi nyetir. Terus juga di mobil ini juga ada X-Combo yang bisa mengkombinasikan fitur-fiturnya sesuai dengan skenario yang kalian inginkan. Luar biasa kan? Dan untuk ADAS-nya menurut kami ini adalah yang luar biasa. Ya, ada seperti adaptive cruise control, lane following assist, lane keeping assist, rear cross traffic alert, itu sudah ada di mobil ini secara standar. Tapi mobil ini punya dua ADAS yang menurut kami itu sangat berguna dan sangat mutakhir. Yang pertama yaitu mobil ini bisa pindah jalur sendiri ketika kita menyalakan adaptive cruise control. Jadi caranya kalian cukup aktifkan adaptive cruise control kalian, langsung send ke, misalnya kalian mau pindah ke kiri, send ke kiri, dia langsung memindahkan mobil secara otomatis ketika situasi sudah aman. Terus juga kalau mobil kalian misalnya nih baru pertama kali bawa SUV yang dimensinya di atas 4,5 meter gitu, kalian bisa langsung aktifkan fitur auto parkingnya. Dan auto parkingnya ini
works even di tight spaces sekalipun. Luar biasa. Kelebihan berikutnya itu adanya voice command yang sangat intuitif. Ya, kalau kalian dengar voice command mungkin udah biasa ya mobil zaman-zaman sekarang dilengkapi dengan voice command. Tapi menurut kami Xpeng G6 Pro ini punya voice command yang sangat-sangat jarang salah nangkep perintah. Nah, untuk aktifnya gimana? Kalian bisa pencet tombol di sebelah sini, di sebelah kiri. Hello. Dan langsung katakan komen yang mau kalian pengen. Nah, menurut gue komen yang paling membantu adalah ketika kalau misalnya kita lewat gang sempit mau ngelipet spionnya. Ya, itu jarang banget salah nangkep perintah dan cepet banget untuk ngebukanya juga. Kalian cukup katakan open side mirror atau close side mirror kalau misalnya mau nutup gitu ya. Itu berguna banget untuk mobil yang minim tombol fisik seperti ini. Tapi disitulah yang membawa pada kekurangannya yang pertama. Kelebihan berikutnya yaitu pada handlingnya. Ya, Xpeng G6 ini dilengkapi dengan suspensi double wishbone di bagian depan serta 5-link independent suspension di bagian belakang. Jadi nih, kalau masalah handling, mobil ini no question sih. Ini adalah mobil dengan handling terbaik di kelasnya. Body roll yang minim itu juga berkat adanya teknologi aluminium die casting body yang bisa mengintegrasikan bodi depan dan bodi belakang secara baik. Jadinya bodinya jadi lebih kaku. Tuning bodinya juga bisa support handling dengan sangat baik sehingga ini handlingnya direct banget sih. Dan menurut kami ini adalah mobil yang memiliki handling yang driver oriented di kelasnya. Posisi mengemudinya ini juga sangat ergonomis sekali untuk kita yang suka menyetir sendiri. Kekurangan yang pertama yaitu minimnya tombol fisik pada mobil ini. Ya, mobil EV asal Tiongkok memang minim banget sih tombol fisiknya karena memang semuanya dipusatkan di layar. Ya, di Xpeng G6 ini bagusnya dia untuk basic functionnya dia sudah ditempatkan di bagian home gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi, apalagi juga kalau kita lagi Apple CarPlay atau Android Auto, dia ada di bawah gitu ya. Di bawah dari Apple CarPlay dan juga Android Auto-nya. Memudahkan sih, tapi bisa mau style-style yang lain, kayak misalnya mau ganti driving mode, mau ganti misalnya kita papasan sama mobil lain mau ngecilin lampu gitu ya, itu harus ngebuka ada icon yang bentuknya mobil di tengah sini. Dan kita harus masuk ke lampu dan di sini baru bisa kita matiin atau nyalain atau mau set secara otomatis gitu. Kenapa nggak dibikin di sini aja gitu, yang bentuknya putar, yang lebih konvensional dan juga lebih convenient, lebih ringkas gitu ya. Terus juga untuk nyetel kaca spionnya itu juga harus pencet dulu di sini, di tengah sini, dan langsung kita style dengan menggunakan tombol yang ada di setir gitu ya, yang multifunction buttonnya. Ya mungkin itu untuk awal-awal memang cukup menyulitkan sih, tapi kalau misalnya sudah terbiasa nantinya mungkin akan lebih tidak sesulit waktu pertama kali kita pakai mobil ini. Ya, kekurangan yang berikutnya itu pada performanya yang tidak terlalu superior ya. Bukan mobil ini pelan, mobil ini kencang. Dia tenaganya di 292 horsepower dan torsinya ada di 440 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda belakang. Ya, mobil ini konfigurasinya RWD. Tapi mengingat mobil ini punya settingan yang sangat driver oriented dari kaki-kakinya, terus juga posisi mengemudinya. Sayang sih sebenarnya. Padahal kalau misalnya dia pakai misalnya let's say horsepower 330 misalnya atau 320 gitu. Kita bisa bilang mobil ini fun banget untuk driving karena memang tenaganya itu paling besar di kelasnya. Tapi ini enggak gitu. Bukan yang paling pelan juga, tapi bukan yang paling kencang. Sayang jadinya. Terus juga untuk baterainya dia kapasitasnya ada di 80,8 kWh yang sekali pengecatan penuh mampu menempuh jarak sejauh 525 km dengan standar perhitungan WLTP. Ya, baterainya memang tidak terlalu besar ya. Banyak ada yang lebih besar, mungkin di angka 82 atau 83 gitu. Tapi nggak apa-apa, baterai segitu juga udah cukup sih kalau misalnya kalian mau pakai mobil ini, let's say mau ngarungin tol Trans Jawa, menurut kami itu udah sangat cukup. Oh ya, baterainya kebetulan ini memakai baterai LFP. Kelemahan yang berikutnya itu tidak adanya cover pada panoramic roof di Xpeng G6 Pro ini. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic roof yang menambah kesan roomy dari mobil ini.
Ya bukan satu-satunya di kelasnya, masih ada juga yang punya panoramic roof di mobil ini. Dan bagusnya juga Xpeng G6 Pro ini punya panoramic roof yang cukup besar sih menurut kami. Tapi sayangnya dia tidak lengkap dengan cover, dia hanya tinted window seperti ini yang sebenarnya sudah cukup membantu untuk meredam panas maupun sinar matahari ke dalam kabin. Tapi yang namanya cover dia bisa menutup secara full ya, bener-bener bisa dikatakan kita ke atas itu bener-bener kayak punya atap lah gitu yang ditutup kayak di rumah misalnya. Kalau di sini ya bagusnya memang dia roomy jadinya, tapi minusnya memang masih ada kerasa sedikit panas yang menginterupsi ke dalam kabin. Terus juga kalau misalnya kalian mungkin pakai kaca film yang kurang gelap gitu ya, mungkin yang 50%, 60%, itu jadi kerasa kurang privasinya di dalam kabin. Tapi itu preferensi sih. Mungkin kalau kalian suka yang unik gitu ya, mobil yang punya desain interior yang unik, mobil ini pas buat kalian karena memang ini menurut ini belum ada sih yang mengadopsi di Indonesia, baru di Xpeng G6 Pro. Kekurangan yang berikutnya yaitu pada harganya. Ya, Xpeng G6 Pro pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2025 dan waktu itu dibanderol dengan harga 619 juta rupiah. Tapi waktu 2026 tiba-tiba harganya melonjak menjadi 679 juta rupiah. Wow, naik 60 juta dalam waktu setahun. Disayangkan sih sebenarnya sih, dulu waktu harga 619 juta rupiah mobil ini bargain banget mengingat fiturnya, terus juga enaknya mengendalikan mobil ini, terus juga desainnya yang cakep gitu ya. Tapi entah kenapa waktu 2026 harganya melompat jauh. Tapi kalau misalnya ditanya apakah harga tersebut masih pantas? Ya, masih pantas sih menurut kami. Tapi memang karena dulu pernah dijual 619 juta rupiah, entah kenapa jadi kerasa kemahalan. Padahal sebenarnya kalau menurut kami sih sah-sah aja harga segitu. Tapi memang bukan jadi yang paling bargain, tapi masih worth it untuk kalian pinang mobil ini. Nah, itulah 5 kelebihan serta 5 kekurangan dari mobil ini. Ya menurut kami Xpeng G6 Pro ini cocok banget buat kalian yang mengidolakan fitur melimpah, terus juga masih suka nyetir sendiri atau tidak menggunakan jasa pengemudi. Terus juga kalau misalnya kalian pengen mobil yang anti mainstream, yang tidak terlalu banyak di jalan, nah mobil ini pas banget buat kalian. Oke, sekian review kali ini. Kalau kalian suka video ini, kenapa kalian gak like video ini? Subscribe ke YouTube channel OTW Indonesia dan pastinya nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @obsessed2wheels. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting kayak gini dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang kami sudah punya website di otwindonesia.com. Jadi buat kalian yang mau baca berita komprehensif dan juga membeli mobil salah satunya Xpeng G6 Pro ini, pastinya kalian bisa membeli melalui website kami. Dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang kami sudah memiliki TikTok di otw.indonesia. Jadi buat kalian yang suka main TikTok, make sure follow TikTok kami. Oke, gue Kopas Tobing, pamit dulu.